Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan, dan terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing, urapi kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Max Lucado, seorang penulis buku yang terkenal, yang juga adalah seorang pendeta dan gembala, bercerita bahwa seorang temannya pernah memberikan nasihat yang unik mengenai kesuksesan. Temannya itu berkata, "Jadilah sukses dalam keluargamu terlebih dulu. Kamu bisa sukses di luar sana, tapi kalau keluargamu hancur, kamu pasti akan gagal." Keluarga harus menjadi fokus kita, saudara. Kita mungkin bisa sukses dalam bisnis, dalam pekerjaan ataupun pelayanan. Tapi kalau keluarga tidak diperhatikan dan menjadi hancur, maka sia-sialah semua pencapaian yang kita raih. Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 ini disebutkan bahwa Nuh dengan iman taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Siapa yang menjadi fokus Nuh di sini, saudara? Apakah Tuhan atau keluarganya? Fokusnya adalah Tuhan, tapi fokusnya itu berhubungan dengan keluarganya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita semua, kita tidak bisa menjadikan pelayanan atau pekerjaan ataupun bisnis sebagai alasan untuk tidak berfokus kepada keluarga kita. Pelayanan kita kepada Tuhan, pekerjaan, dan bisnis yang kita jalankan, semuanya itu haruslah merupakan tindakan ketaatan kepada Tuhan dan ditujukan untuk membawa kebaikan bagi keluarga kita. Ada orang yang sangat berhasil dalam bisnisnya, tapi keluarganya hancur berantakan. Ada orang yang sangat sukses dalam pelayanannya, tapi keluarganya berantakan. Kita hendaknya tidak menjadi seperti itu, saudara. Tapi biarlah kita semua sukses dalam keluarga dan juga sukses dalam pekerjaan ataupun pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita sukses dalam keluarga? Mari kita perhatikan sikap Nuh terhadap keluarganya. Walaupun tidak disebutkan secara detail, tapi kita dapat mengerti bahwa sikap berikut ini diperlukan untuk menjaga keluarga kita. Yang pertama adalah perhatikan keluargamu. Sesibuk-sibuknya kita dalam segala aktivitas dan tanggung jawab kita, harus ada waktu khusus bersama dengan keluarga. Jangan lupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga, entah itu sebagai suami atau istri, anak atau orang tua. Jangan sampai kita tidak punya waktu untuk keluarga kita sendiri. Yang kedua, saudara, jangan jadikan pekerjaan atau pelayanan kita menjadi musuh dari keluarga kita. Kedua hal ini, saudara, harus berjalan dengan harmonis. Pekerjaan dan keluarga, atau pelayanan dengan keluarga, dua-duanya itu harus berjalan dengan baik. Jangan membenturkan keluarga dengan pekerjaan kita atau pelayanan kita. Nuh dan istrinya, serta ketiga anak dan mantunya, bersama-sama mengerjakan bahtera itu, dan mereka saling mengerti
dan saling menopang satu sama lain. Yang ketiga, saudara, taat dalam iman kepada Tuhan. Ikutilah petunjuk dan tuntunan firman Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan untuk saling mengasihi. Istri tunduk kepada suami, dan suami mengasihi istri, serta anak-anak menghormati orang tua, dan orang tua mengasihi anak-anak. Lakukanlah bagian kita. Jangan menuntut orang lain melakukan bagiannya, tapi kita harus berfokus pada apa yang menjadi bagian kita dan taat melakukannya seturut dengan firman Tuhan bagi keluarga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita lebih lagi memperhatikan keluarga dan menjadi sukses dalam rumah tangga serta keluarga kita. Kesuksesan dimulai dari keluarga. Maka dari itu, jagalah keluarga kita dengan kasih Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami kembali untuk kami dapat berfokus kepada keluarga kami. Seringkali kami lupa untuk memperhatikan keluarga. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan tugas-tugas, jadwal dan rencana kami, tanggung jawab kami, dan kami mengabaikan tugas dan tanggung jawab kami untuk keluarga. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pimpinlah hidup kami, supaya kami senantiasa berjalan dalam iman dan ketaatan kepadamu Tuhan, mengerjakan tanggung jawab kami, dan semuanya itu bermanfaat serta berguna untuk keluarga kami. Engkau menghendaki agar kami memiliki keluarga yang baik, keadaan rumah tangga yang harmonis, yang penuh dengan kasih dan damai. Oleh karena itu, pimpin kami semua Tuhan, supaya kami menyadari akan tugas dan tanggung jawab kami, dan melakukan bagian kami yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan Engkau memulihkan setiap keluarga yang saat ini sedang mengalami kehancuran, sedang mengalami pergumulan. Pulihkanlah ya Tuhan kasih antara suami dan istri, orang tua dan anak. Biarlah setiap anggota keluarga saling mengasihi, saling mengerti dan saling mengampuni. Dan mulai saat ini pemulihan terjadi. Kuasa dan kasih Tuhan memampukan setiap keluarga anak-anak-Mu Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera dan dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami, dalam segala apapun yang kami lakukan. Biarlah di dalam semuanya itu nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.